البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kita baca sedikit-sedikit seperti biasa hadis yang mubarak. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-haditsul hadi ba'da 401 untuk cetakan yang ini. An Usair ibni Amr wa yuqal ibni Jabir wa huwa bi dhammil hamzah wa fathis sinil muhmalah, iya Usair. Qal kana Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu idza ata alaihi amdadu ahli Yaman. Umar bin al-Khattab radhiyallahu an apabila beliau didatangi oleh amdad, yaitu bala bantuan dari ahlul Yaman, sa'alahum, beliau bertanya kepada mereka. Ayo kita baca habis dulu hadisnya. Afikum Uwais bin Amir, apakah di tengah-tengah kalian ada Uwais bin Amir? Hatta idza ata ala Uwais radhiyallahu anhu faqalalah, sampai ketika beliau mendatangi Uwais. Gimana nih, siapa yang mendatangi siapa? Maksudnya adalah apa? Ketika pasukan datang ke Madinah untuk apa? Diserahkan kepada Umar untuk nanti membantu jihad di mana? Nah, Umar melakukan inspeksi, pemeriksaan satu-satu. Nah, sampai apa? Beliau mendatangi, jumpa di Uwais, kemudian faqala lahu anta Uwais ibnu Amir, apakah engkau Uwais bin Amir? Qala na'am, dia mengatakan iya. Qal min Murad summa min Qaran, dari Murad lalu dari Qaran, maksudnya adalah dari kabilah itu. Karena apa? Qaran itu adalah nama salah satu dari kakeknya. Baik. Qal na'am. Fakana bika baros, apakah engkau memiliki baros? Yaitu apa? Yaitu dulu pernah kena penyakit belang. Fabarok tamin, lalu engkau sembuh dari itu. Illa maudhi'a dirham, kecuali tempat 1 dirham. Qal na'am. Iya. Qal laka walidah, apakah engkau memiliki ibu? Qala na'am. Tayyib. Dari hadis ini kita mendapatkan faedah sebagaimana yang apa itu? Faedah yang diceritakan oleh Imam Ibnu Hubairah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Ifsah an Ma'anis Syihah, yaitu apa? Bahwasanya asy-syai' yu'rafu bil alamat. Bahwasanya sesuatu itu dikenal dengan apa? Alamat. Bagaimana kita membedakan antara garam dengan gula, padahal sama-sama apa? Sama-sama kristalnya ya macam itu. Nah, kita lihat dari ciri-cirinya. Kalau gula mungkin lebih halus, kalau garam mungkin lebih kasar, atau gula itu mungkin lebih jernih, sementara garam lebih keruh. Tapi ini pun belum jelas. Yang lebih jelasnya adalah ditambah dengan alamat rasanya. Yang ini masin, yang itu adalah manis. Dirubah aja ya, manis dan masin. Baik. Jadi dilihat dengan apa? Ciri-cirinya. Karena tidak semua yang putih itu adalah susu, boleh jadi dia adalah air kapur. Dilihat, dirasakan, dan ini dan itu. Jadi segala sesuatu itu dikenal dengan ciri-cirinya. Karena dengan alamat itulah terbezakan antara benda ini dengan benda yang itu. Tayyib, makanya di sini Umar mencari yang sesuai dengan ciri-cirinya. Tayyib. Kemudian apa? Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya'ti alaikum Uwais bin Amir min amdadi ahli Yaman. Akan datang kepada kalian Uwais bin Amir dari pasukan ahlul Yaman. Min Murad, dari Murad, summa min Qaran. Bukan dia pindah dari negeri ke negeri, tapi ini adalah apa? Dia kabilahnya. Dia adalah Al-Muradi Al-Qarni. Dan ini menunjukkan apa? Fadilatu ahli Yaman. Sebagaimana disebut-sebut oleh Imam Nawawi. Ahlul Yaman memang mereka adalah apa? Betul-betul penolong Nabi SAW. Ketika dulu beliau dan para sahabat Quraisy itu dihinakan oleh jumhur orang-orang Quraisy dan sekelilingnya, bahkan orang-orang Taif, maka yang membela mereka adalah apa? Orang Yaman, yaitu dari kalangan apa? Aus dan Khazraj, orang Madinah. Karena mereka memang dari apa? Dari Yaman. Mereka adalah dari apa? Dari keturunan Sabak, Aus dan Khazraj itu. Demikian pula apa di zaman Abu Bakar As-Siddiq, ketika terjadi pemberontakan para murtadin, orang-orang yang murtad, maka datang pasukan besar dari Yaman untuk apa? Untuk membantu Abu Bakar. Demikian pula ketika apa? Ketika di zaman Umar perlu bala bantuan, datang bala bantuan dari Yaman. Makanya dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Kabir,
Anda lupa nama sahabatnya itu. Rasulullah SAW mengatakan, inilah ajidu nafasar rahman min qibalil Yaman. Sungguh aku mendapatkan nafas adalah tanfis, yaitu apa? Kelonggaran dan pertolongan Ar-Rahman dari apa? Dari arah Yaman. Makanya jangan heran kalau Rasulullah SAW memberikan fasilitas khusus kepada ahlul Yaman. Apa itu? Inni waqifun aw laqaimun alal haud wa adudun nas li ahli Yaman. Saya ada di haud, di atas telaga nanti di hari kiamat, dan saya mengusir orang-orang untuk memberikan kesempatan lebih dulu pada ahlul Yaman. Karena apa? Jasa mereka di dalam menolong nabinya, maka mereka berhak untuk apa? Untuk mendapatkan bantuan dari Nabi ketika di hari kehausan yang paling besar itu. Nah, termasuk yang mendapatkan keutamaan untuk menolong Islam adalah siapa? Uwais Al-Qarni, ikut dalam bala bantuan ahlul Yaman. Jadi tidak seperti yang digambarkan oleh orang sufi, Uwais Al-Qarni diagung-agungkan oleh mereka sekedar masalah zuhud dan menyendiri dan karomah. Tapi untuk menolong jihad nggak mau orang sufi. Sementara ini Uwais Al-Qarni, dia melakukan kebaikan itu semua dan juga dia berjihad ketika datang jihad syar'i. Tayyib. Kana bihi baros. Rasulullah SAW bersabda, dia punya baros. Ini menunjukkan apa? Alamun min a'lamin nubuwah. Salah satu dari tanda-tanda kenabian. Rasulullah menceritakan apa yang akan terjadi dengan apa? Taufik dari Allah Ta'ala dan wahyunya. Fabaro amin. Dia dulu punya penyakit belang, lalu dia sembuh dari itu. Illa maudhi'a dirham, kecuali 1 dirham. Lahu walidah, dia memiliki ibu. Huwa biha bar, dia sangat berbakti kepada ibunya. Ini menunjukkan apa? Ketika Rasulullah menyebutkan itu sebagai ciri-ciri kebaikan, menunjukkan ini kebaikan yang sangat besar. Dan boleh jadi dengan sebab itu dia mendapatkan apa? Derajat sampai menjadi tabi'in yang terbaik, di samping dengan amalan yang lain. Lau aqsama 'alallahi la abarrah. Kalau dia bersumpah atas Allah Ta'ala, bersumpah terhadap Allah, niscaya Allah mengabulkan sumpah dia itu. Tapi kenapa ketika dia kena penyakit belang lalu sembuhnya tidak total? Dijelaskan oleh Uwais Al-Qarni, dijelaskan oleh apa? Ali Al-Qari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Mirqatul Mafatih. Ini adalah dijadikan sebagai alamat Allah Ta'ala baik kepada Uwais Al-Qarni dan mau mengabulkan doa-doa beliau. Tetapi apa? Allah jadikan itu masih ada sisa untuk apa? Untuk jadi alamat. Agar apa? Agar jelas orang yang mencari beliau waktu itu. Dan sekaligus apa? Sebagai kelanjutan untuk pahala. Karena apa? Barang siapa bersabar dari penyakit, maka dia dapat pahala tanpa batas. Dia disembuhkan untuk apa? Untuk menjalankan ibadah. Karena kalau sakit, ibadah jadi melemah. Dia disembuhkan, tetapi masih ada sisa untuk melanjutkan pahala kesabaran. Fa in istata'ta an yaghfira laka faf'al. Kalau engkau mampu untuk agar dia itu memohonkan ampunan untukmu, maka kerjakan itu. Maka diambil faedah dari hadis ini disebutkan oleh Ali Al-Qari rahimahullah, yaitu istihbab, orang yang lebih utama minta dimohonkan ampunan oleh orang yang kurang utama. Jelas Umar lebih utama daripada Uwais. Tapi apa sekalipun demikian Rasulullah nyuruh untuk Umar melakukan yang seperti itu. Ini adalah ajaran ketawaduan. Tayyib. Maka kemudian Umar mengatakan fastaghfirli, maka mohonkan ampunan untuk saya. Ini menunjukkan apa? Sur'atu istijabati Umar li amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu cepatnya Umar di dalam memenuhi seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sombong, saya adalah Amirul Mukminin, saya adalah ini dan saya lebih utama, saya orang terbaik di dunia setelah Rasulullah dan Abu Bakar. Enggak. Rasulullah nyuruh untuk mohonkan ampun, maka mohonkan ampun. Meminta apa? Doa pengampunan. Fastaghfaralah, maka Uwais pun memohonkan ampunan. Menunjukkan apa? Dia tidak pelit untuk mendoakan ini dan itu, seperti yang Rasulullah ajarkan, yang Rasulullah SAW pesankan. Faqalalah Umar, maka Umar tanya kepadanya, aina turid, kemana kamu ingin pergi? Boleh jadi apa? Mau pulang kemana nanti? Qal al-Kufah, saya mau balik ke Kufah, ke Irak. Qal ala aktubu laka ila amiliha, maukah engkau, ini adalah harfu ard, yaitu apa? Tawaran dengan halus. Maukah engkau untuk aku kirim surat kepada amil, yaitu apa? Gubernur yang di Kufah itu, untukmu, yaitu untuk apa? Memberikan hadiah-hadiah, bantuan dan sebagainya. Qal aku nufi ghabra'in nas ahabbu ilai, saya ada di tengah-tengah orang yang tidak dikenal, itu lebih saya sukai. Menunjukkan apa? Tawaduknya beliau dan juga zuhudnya beliau.
Bukan memang sengaja ingin menampilkan diri agar menjadi pusat perhatian, bukan. Tapi betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Walaupun apa, ini bukan dalil sebagaimana dipakai oleh sebagian orang untuk apa, nggak usah kita mengajar, nggak usah kita membantah ini itu, nanti jadi terkenal. Bukan begitu. Kenapa? Tetap walaupun Uwais ini terpuji, tetap Abu Bakar, Umar, dan para sahabat yang lain lebih terpuji. Dan para sahabat-sahabat yang utama itu justru mereka tampil untuk apa? Untuk menolong agama sebagaimana yang disyariatkan. Bukan niatnya untuk tampil, tapi memang apa? Terkadang amalan-amalan menyebabkan seseorang itu jadi muncul. Mau tidak mau, dia jadi muncul dan dibicarakan orang. Bukan karena dia ingin itu. Ini kembalinya kepada niat. Falamma kana minal amil muqbil, ketika datang pada tahun yang berikutnya, datang yaitu tahun yang masa yang akan datang. Karena berarti apa? Yaitu tiba, muqbil yaitu datang. Hajja rajulun min asyrafihim, berhajilah seseorang dari para pembesar Kufah. Fawafaqa Umar radhiyallahu an, lalu orang ini berjumpa dengan Umar radhiyallahu an. Fasa'alahu an Uwais, lalu Umar bertanya kepadanya tentang Uwais, gimana kabar Uwais? Faqala taraktuhu rassal bait qalilal mata, saya tinggalkan dia dalam keadaan rumahnya itu sangat sederhana dan perkakas dia itu sedikit, menunjukkan memang dia adalah ikhlas dan juga apa, zuhud, tidak sibuk dengan masalah dunia. Oh, kita cari tile dari Itali, oh kita cari dinding dari nggak tahu dari Yunani atau mana. Nggak ambil kisah masalah itu. Sebentar lagi dunia akan ditinggalkan atau meninggalkan kita. Ngapain letih itu? Yang penting adalah memperbaiki apa, amalan menghadap Allah Ta'ala. Tayyib. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Maka Umar mengajarkan kepada orang ini, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya'ti alaikum Uwais bin Amir, akan datang kepada kalian Uwais bin Amir min amdadi ahlil Yaman, dari bala bantuan ahlul Yaman, min Murad summa min Qaran, dia dari Murad kemudian dari kabilah Qaran. Kana bihi baros, dia memiliki penyakit belang, fabara minhu illa maudhi'a dirham, sembuh dari itu kecuali yaitu satu tempat seukuran dirham. Lahu walidatun huwa biha bar, dia memiliki ibu dan dia sangat berbakti kepada ibunya. Lau aqsama 'alallahi la abarrah, kalau dia bersumpah atas Allah, bersumpah kepada Allah, niscaya Allah mengabulkan sumpah dia. Fa in istata'ta an yaghfira laka faf'al, kalau engkau mampu untuk dia itu memohonkan ampunan kepadamu, untukmu, maka kerjakan itu. Ini menunjukkan apa? Semangat Umar untuk menyampaikan ilmu. Sementara apa, boleh jadi kepala negara zaman sekarang mereka tersibukkan dari apa, ilmu-ilmu sunnah semacam ini. Yang dibahas adalah kalam Lenin atau kalam Marx atau barangkali kalam Napoleon berkata untuk politik yang pola macam ini begini, atau para apa itu ahli ekonom dan sebagainya. Sementara Umar, beliau mengajarkan kepada umat hadis-hadis Nabi SAW. Makanya para sahabat itu yang paling berhak mendapatkan apa, keutamaan hadis mutawatir. Antaranya adalah hadis Abu Darda yang Rasulullah bersabda, naddarallahu mra'an sami'a minna hadisan fahafidhahu hatta ballaghahu iya, yaitu semoga Allah membuat cemerlang wajah orang yang mendengar ucapan kami lalu dia menghafalnya sampai dia menyampaikannya. Menunjukkan apa, keutamaan menghafal hadis. Dan Umar hafal ini. Tahun depan ceritakan kalimat seperti itu lagi kepada apa, kepada orang-orang yang datang dari arah Kufah. Fa'ata Uwaisan, lalu orang ini datang kepada Uwais. Menunjukkan apa, walaupun orang ini pembesar Kufah, tapi dia adalah tabi'in yang sangat mulia, tidak sombong, tidak seperti orang-orang Kufah yang sombong setelah itu. Dia mendatangi Uwais padahal Uwais sangat miskin dan istilahnya adalah golongan rendah. Maka dia datang mengatakan, istaghfirli, mohonkan ampunan untuk saya. Qal anta ahdatsu ahdan bisafarin soleh, bahkan Anda yang paling baru di dalam apa, safar yang soleh. Ini menunjukkan apa, Uwais bukan hanya ahli ibadah, dia juga punya ilmu tentang apa, keutamaan berbakti pada orang tua, ilmu tentang apa, keutamaan sabar terhadap penyakit, juga ilmu tentang keutamaan jihad dan menolong Islam, juga ilmu tentang masalah apa itu, tentang masalah keutamaan safar yang soleh, yaitu haji. Orang yang berhaji, dia mendapatkan keutamaan apa? Doa-doa yang makbul. Maka dia tahu ilmu itu, maka dia bilang kepada si tabi'in yang lain itu, bahkan Anda yang baru saja menjalankan safar yang soleh, Anda yang lebih berhak untuk dimohonkan ampunan. Maka Uwais mengatakan, fastaghfirli, Andalah yang memohonkan ampunan untuk saya. Ini tawaduknya Uwais. Qal
Maka lagi-lagi diulang oleh si pembesar Kufah tadi, mohonkan ampunan untuk saya. Maka kemudian Uwais langsung apa? Tafatton, langsung paham dia. Anta ahdatsu, nanti berarti. Anta ahdatsu ahdan bisafarin sholih. Fastaghfirli. Uwais menggunakan kalimat yang sama. Anda baru saja safar yang soleh, mohonkan ampunan untuk saya. Lalu dia paham, laqita Umar, Anda jumpa Umar kah? Sehingga Anda berkata seperti itu tadi. Qal na'am. Nah, orang Kufah tadi mengatakan iya, saya jumpa Umar. Fastaghfarallah, maka Uwais pun memohonkan ampunan untuk dia. Fafatina lahun nas. Lalu orang-orang pun paham tentang keutamaan Uwais. Berita tersebar. Fantolaqa ala wajhih. Lalu Uwais pun berjalan seperti arah beliau, yaitu apa? Beliau tetap lebih suka kumpul di tempat yang tidak dikenal oleh orang. Disebutkan oleh Ali Al-Qari rahimahullahu taala, ini adalah apa? Untuk menutup pintu fitnah. Kenapa? Manakala Rasulullah menyebutkan untuk memohonkan ampunan, menunjukkan beliau adalah mujabud dakwah, yaitu doanya dikabulkan. Ketika beliau mulai terkenal, maka jelas yang akan datang kepada beliau adalah orang baik dan orang jelek. Seperti sekarang orang datang ke kubur para wali yang dianggap wali itu bukan hanya orang baik, orang jahat pun minta datang untuk apa? Minta agar sukses di dalam mencari kursi ini, sukses dalam bekerja itu walaupun dengan maksiat. Ya, Uwais paham itu. Sementara tidak mungkin semua orang dimohonkan ampunan karena memang boleh jadi ada orang-orang yang jahat dan jelek. Maka tapi kalau beliau langsung menolak sebagian orang, maka akan timbul ihas, akan timbul apa? Permusuhan. Maka beliau lebih memilih sudah saya yang pindah aja. Jangan sampai orang tahu dan lalu penuh di rumah saya. Itu yang dimaksudkan, yaitu apa? Disyariatkan untuk menutup pintu fitnah. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam.